Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro. Walaupun agak ngantuk malam ini. Tumben jam segini ngantuk. Biasa nanti kalau ngantuk jam 9 tidur, nanti bangun lagi jam 11 lah. 1 jam aja saya udah cukup. Memang udah 3 bulan ini saya kurang tidur. Akan saya bahas untuk malam ini adalah malam spesial untuk kalian semua. Weekend. Info yang sangat mantap untuk kalian semua. Clarity aset yang sekian panjangnya pembahasannya, penuh dengan intrik, ya, penuh dengan tetek bengek segala macam berkutakan, akhirnya menuju pengesahan di 20 Juli. Sudah final untuk voting final di 20 Juli disahkan, maka akan terjadi ledakan dalam cryptocurrency. Bahkan si XRP saja sudah keluar ya. Tetap Dior riset sendiri, saya hanya memberikan sebatas info yang saya tahu. Selebihnya karena di dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan ataupun dower mendadak, tanggung jawab masing-masing. Kecuali Martini Mardiah mau nanggung, nggak apa-apa, tambah satu lagi Marconah. Semangat. Namun saya akan berikan panduan pandangan saya pribadi berdasarkan dari jiwaku dan feelingku, ya, otakku, bahwa ketika nanti clarity aset disahkan, kemungkinan akan terjadi FOMO, euforia, di akhir Juli sampai Agustus, pam gila-gilaan, dan akhirnya pada TP Desember melorot, September kita masuk lagi pas melorot, dah TP dulu pas atas, nanti akan pam lagi di akhir tahun. Yang menarik di sini adalah koin PP. Koar-koarnya ETH, XRP, macam-macam, Doge, banyak sekali aset-aset yang di ETF-kan dengan adanya clarity asset. Tapi saya punya keyakinan yang teguh, begitu banyaknya yang akan di ETF-kan, bahkan sudah di ETF-kan, tapi harus satu hal yang perlu kalian cerdas dan perlu kalian pahami. Clarity aset itu hanya sebatas keamanan saja dalam investasi. Akan tetapi volatile, ngatil, tetap saja terjadi dalam dunia kripto yang kita sudah saksikan bersama adanya BTC yang masih ngatil, volatile. Apa kesimpulan ini semua? Saya akan tunggu koin yang desentral. Kemarin ETF ETH ngepam nggak? Yang ngepam apa? BTC. Kenapa? Karena BTC fundamennya lebih bagus tanpa terkontrol dan tanpa ada debtnya lagi. Walaupun XRP, Ethereum, dan tetek bengek segudang sabur-kabur koin lain sudah di-ETF-kan untuk pam ke atas, orang yang cerdas, investor itu bukan orang goblok, Paus bukan orang bodoh. Paus adalah orang cerdas dengan perhitungan yang matang, tidak semudah untuk investasi di koin-koin yang masih sentral, yang mana XRP, Doge, ETH tidak ada total maksimumnya. Debtnya bisa cetak kapan saja saenak udelai dewe. Itu yang menjadikan landasan utama kenapa BTC tetap yang nomor 1. Kedua untuk meme, urusan meme saya PP. Karena PP juga termasuk koin desentral. Debtnya sudah memberikan statement bahwa sudah dilepaskan untuk koin PP ini sesuai supply and demand tanpa pegang banyak dari debtnya. Bahkan Well cuma megang 23% saja dari pasokan dan selebihnya 40% dipegang exchange atau bursa untuk perdagangan dan 62% ada di Binance, mungkin dari Binance dan punya investor di situ menurut audit certik yang saya cek. Jadi saya tetap berpegang teguh pada PP dan BTC. Saat ini untuk XRP murah, silakan masuk XRP. Tapi setelah cuan tetap digunting. Jangankan XRP, BNB, ETH, BTC saja waktunya sudah ngaceng terbang ke atas pada TP ya, di longsor kembali. Kemudian pandangan penjelasan yang kedua, untuk mencari cuan yang puluhan kali lipat bahkan ratusan kali lipat masih terbuka secara lebar dengan hitung-hitungan matematika, itu ada di PP. Yang mana
salah satu meme coin terseleksi alam, terkuat di jaringan Ethereum sepanjang sejarah di jaringan Ethereum yang menjadi pembesar, dan koin PP akan jadi koin yang sangat permanen. Saya rasa akan ada terus seperti BTC, ETH, BNB, Sol dan lain-lain. Jadi saya tetap hitungan matematika dengan market cap yang masih kecil, di pump uang sedikit saja PP akan terbang ke angkasa. Beda dengan Doge yang market capnya sudah besar dan rankingnya di 10 top CMC. Duit dari mana? Bukannya tidak naik, tetap naik. Kemudian informasi yang selanjutnya, kemarin kita lihat secara pandangan mengenai pandangan fakta dalam dunia nyata, yang fakta ini bukan di alam gaib. Kita lihat sendiri bahwa yang terjadi pertama adalah koin di jaringan BNB yang mana terkenal koin-koin di situ scam, rupul, hancur, makin tidak laku di jaringan BNB pada waktu itu. Tapi para well jeb kentut pasti dengan 1000 macam cara untuk melisting koinnya supaya laku. Ya, dikeluarkan, digembar-gemborkan dengan gas fee yang lebih murah daripada BNB dengan menggunakan aplikasi Fan. Masuklah jeb kentut di jaringannya Solana. Bubar semua dari jaringan BNB, lari ke jaringan Solana. Apakah ada yang bagus? Ada yang hebat? Ada yang jos? Hanya sesaat saja. Dan habis itu bubar, memblin, dower lagi, nggak kemana koinnya, rupul, scan bisa saja. Habis di jaringan Solana sama saja, ternyata koinnya ngaco, nggak ada yang bikin cuan, ada koin macem-macem, banyak koin lah, nggak usah saya sebutkan ya, banyak banget, pusing nyebutnya. Sekarang kemarin dinarasikan lagi adanya digembar-gemborkan Robinhood Chain ngecen. Ternyata listing ribuan koin di situ habis raib semua, tersisa 3 koin pun nggak jelas kemana nanti arahnya. Itu yang terjadi. Belum ada lagi SpaceX mengguncang dunia investasi, lari ke SpaceX semua, mencret dalam sekejap. Investasi teknologi sehebat apapun, sejos apapun, tanpa fulus sia-sia, tanpa investor sia-sia. Karena teknologi itu, proyek-proyek besar membutuhkan duit, membutuhkan dana, membutuhkan fulus. Sedangkan proyek randa saja membutuhkan fulus. Tadi dalam video shot gimana? Ya, kita uji coba ngetes orang-orang daerah sekitar Mas Bro. Ngelamarnya pakai motor, bawa sapi, bawa lemari, bawa seabrek-abrek, dihitung ratusan juta. Wow. Ini fenomena sekarang, sampai ada di sosmed Tegal itu ada orang yang unek-uneknya dikeluarkan dalam sosmed. Orang kaya mau diem-diem, jangan gagahan, kasihan yang orang-orang miskin, diunggah di sosmed menjadi tradisi. Hajatan harus menganggapnya organ yang wah, dan dipasang di panggungnya, dikasih kulkas, dikasih motor, dikasih segala macam perabotan. Itu lakinya yang bawa itu dipajang, dipamerin di panggung. Nah itu umpamanya yang orang-orang nggak punya duit kemudian nggak jadi kawin toh kalau begitu caranya. Yang pantesan banyak perawan rabi karo wong tua. Akhirnya yang penting ada duit katanya. Jadinya kan ada cerita itu apa namanya, si Inul itu kan lagunya kan apa itu ya, cucak rawo cucak rawo tawa buntute yen bengi prawane nangis bae karena wedi karo manuke, ngono ya. Semangat kawan ya. Jadi itu yang terjadi, nggak usah pakai mikiri ETF, nggak usah mikiri selat Hormuz, MT-GOK, apalagi yang ngeri lagi, sedap ngeri kuantum. Kuantum kalau diangkat kuantum, wah bisa market berapa ya? Kuantum, komputer hancur, internet hancur, bla bla bla, perbankan rusak semua, apa jaringannya kacau balau toh, mau nuklir sekalian.
Pokoknya semua strategi ya dagang itu kan, ketika dagang kembang tiba-tiba saya lihat di dokter sini tuh, daerah sini dekat sini dokter ya, punya klinik sendiri, kita kesana jenguk orang sakit gitu, ramenya di luar dari bukan jenguk orang sakitnya, tapi ramenya lihat kembang di halaman pelataran klinik itu dipajang, harganya 100 juta 250 juta, lagi musim tanaman hias itu. Gila, katanya itu bibitnya aja, bijinya nanti kalau sudah keluar biji belinya harus sampai jutaan tuh. Oh, bla 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 bla, rame banget. Itu kan dibikin narasi seperti itu. Siapa yang matok harga itu kan narasi mereka yang membuat harga naik, seperti bukan sesuai supply and demand itu. Karena FOMO itu jadi naik ya, gengsi FOMO itu sama dengan kripto itu begitu. Dan kemudian habis itu ikan hias, sebelum dari ikan hias batu, sampai saya cerita saja cekak-cekik, kalau saya kan nggak tertarik gituan ya. Sampai depan rumah itu ada ratusan juta beli batu sampai ada orang di kali dapat batu gini dibeli 3 peti, kalau pagi-pagi dijemur, diisik-isik, diminyaki, digosok-gosok, ada yang bahan, ada yang udah jadi, macam-macam semua kemana, sekarang dibuang. Mas bro, jam tangan kosong, HP keluar aja saya jarang-jarang bawa, kecuali saya mau bikin video itu baru saya bawa, ribet. Bebas kalau kita bersih, ini bersih ya, paling panu juga bersih, enak. Tapi kalau burung jangan bersih ya. Harus tebel ya, nanti mentok. Malam minggu weekend ya. Semangat kawan ya. Saya jelaskan tadi, mau ETF mau apa segala macam, sudah nggak ada pengaruh, banyak duitnya masuk ke BTC. Akan tetapi ketika ETF di approve ini menarik karena desentral ini dan koin displasi, debtnya nggak ikut campur. Kalau di ETF kan debtnya masih ikut campur, ya memang hanya aman saja, naik turun masih terjadi. Njo buat opo kalau ngono kuwi to, sama aja bohong ya. Jangan, kita harus cerdas dikit lah ya. Oke, itu mengenai itu. Kalau PP market cap-nya kecil ya, kemudian untuk diangkat pump dikit, nggak ada pengaruh debtnya nggak bisa gunting, nggak bisa pump and dump. Kalau cuma 23% well megang, nggak bisa pump and dump, karena bisa ngedam itu paling nggak 80%, dan koinnya nggak beredar semua, udah terkunci. Orang pasang short ya, kayak kemarin CC, paus bisa ngepam tanpa holder yang banyak gunting, itu di situ ya. Dan kita menunggu dominasi BTC di kapitalisasi pasar masih 59, sekian. Kemarin semalam sempat di 58, dan ini manipulasi naik turun dikit, tapi arahnya ke bawah karena puncaknya di BTCD sudah terjadi di 65. Sekarang udah mulai turun, memang ini di 59 itu resisten yang sangat kuat, tinggal nunggu bantingnya saja ya. Oke, kita langsung ada berita keluar dari XRP yang sangat menggelikan. XRP tunjukkan 2 sinyal bullish, Clarity Asset dibidik voting 20 Juli tahun 2026 adalah Clarity Asset disahkan. Analis kripto terkemuka mengidentifikasikan 2 sinyal bullish pada grafik harian XRP yang menunjukkan kemungkinan pembalikan tren. Kabar ini muncul bersamaan dengan perkembangan legislasi kripto di Amerika Serikat, di mana Clarity Asset Digital Asset Market Structure Bill tengah mengincar jadwal voting Senat pada tanggal 20 Juli tahun 2026. 2 sinyal bullish XRP di grafik harian, ini masih murah, boleh saja ya. Analis kripto Ali Martin baru-baru ini mempublikasikan analisisnya di media sosial, menyatakan bahwa grafik harian XRP menampilkan 2 sinyal pembalikan bullish yang patut dicermati oleh para investor. Sinyal pertama yang diidentifikasi Martin adalah indikator Tom Demar TD yang telah mencetak sinyal beli melalui candlestick ke-9 berdasarkan data histori. Pola ini mengantisipasi rebound relief selama 1 hingga 4 candlestick harian ke depan. Oh, mantap. Wow. Kita bahas lagi tentang Clarity Asset ini. Apa Clarity Asset? Clarity Asset merupakan undang-undang tentang struktur pasar aset digital yang sedang dibahas di Senat Amerika Serikat. Regulasi ini memiliki kepentingan khusus bagi XRP karena akan memberikan kejelasan hukum terkait klasifikasi
aset kripto, termasuk apakah suatu token dianggap sebagai komoditas atau sekuritas. Kejelasan regulasi ini sangat penting bagi Ripple, perusahaan di balik pengembangan XRP dan jaringan XRP Ledger. Lanjut. Dalam skenario optimis, analis Standar Carter menetapkan target harga XRP di angka $8 pada tahun 2026 yang mengisyaratkan potensi kenaikan lebih dari 300% dari level saat ini. Target yang lebih agresif menyebabkan beberapa analis bahkan memproyeksikan kisaran $15 hingga $30 jika Clarity Asset berhasil disahkan dan Ripple mendapatkan rekening master Federal Reserve ataupun dari sekuritas. Namun proyeksi ini sangat bergantung pada perkembangan legislasi. Bagi komunitas kripto secara keseluruhan, Clarity Asset juga berpotensi membuka jalan bagi adopsi institusional di semua negara yang lebih luas karena bank-bank Tier 1 akan memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam layanan perbankan mereka. Wow. Semangat. Mungkin itu aja. Ya, mudah-mudahan disahkan cepat dan kita melihat BTCD nunggu sampai di bawah 50 kita akan cuan bersama. Dan untuk PP hanya koreksi kecil saja karena ini weekend 0,05 harganya di situ dengan kapitalisasi 20,7 triliun dengan pemegangnya yang meningkat terus dengan volume perdagangannya mencapai 4,2 triliun, naik 82%. Ini adalah salah satu koin yang akan bermasa panjang yang akan bikin kita jadikan miliarder. Yang punya 100 juta mudah-mudahan menjadi kaya raya. Ya, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing ya, karena dalam dunia kripto tetap sangat volatile, bisa kaya ataupun membeli mendadak. PP sudah masuk ke ranking 51 lagi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just